warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dudayanti, NPM 1901011056 dari kelas PAID. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi, yaitu materi yang pertama mengenai walimatul urs, yang kedua tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri dan juga keluarga, yang ketiga hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga, yang keempat yaitu nafkah, kiswah dan juga tempat tinggal bersama, yang kelima kedudukan harta dalam pernikahan, kemudian yang keenam hukum menikahi wanita yang pernah berzina, dan yang terakhir yaitu materi yang ketujuh tentang perjanjian dalam pernikahan. Langsung saja, materi yang pertama yaitu tentang walimatul urs. Walimatul urs atau pesta pernikahan ini pada dasarnya diperbolehkan, akan tetapi haruslah yang sesuai dengan syariat Islam. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam resepsi pernikahan, yaitu yang pertama haruslah menutup aurat, yang kedua menjaga pandangan mata, yang ketiga menjaga ucapan atau perkataan, yang keempat tempatnya haruslah yang terhormat, yang kelima menjaga jarak antara yang bukan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Nah, hak seorang suami yang harus didapatkan dari istrinya adalah yaitu yang pertama istri taat kepada suami, yaitu memuliakan suaminya dengan cara yang diridhoi Allah. Yang ketiga menghargai suaminya, yang keempat memandang suaminya dengan pandangan berbeda. Materi yang ketiga yaitu tentang hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Kewajiban seorang istri kepada suaminya melebihi kewajiban kepada orang tuanya. Wanita yang baik selalu memuliakan seorang suami dengan cara yang halal, cara yang diridhoi Allah. Nah, berikut ini adalah hak dari seorang istri, yaitu yang pertama diperlakukan dengan baik, yang kedua dimaafkan kekhilafan dan juga kesalahannya, yang ketiga dijaga oleh suaminya, yang keempat rahasianya tidak disebarkan, dan yang kelima yaitu diajak bermusyawarah dalam berbagai hal. Nah, kemudian kewajiban istri dalam keluarga yaitu yang pertama taat pada suaminya, yang kedua bermuka manis dan menyenangkan hati suaminya, kemudian yang ketiga menjaga harta, rumah dan kehormatan dari sang suaminya, yang keempat mencari kerelaan dan menghindari kemarahan dari suaminya, yang kelima paham dalam urusan ranjang. Selanjutnya materi yang keempat yaitu mengenai nafkah, kiswah dan juga tempat tinggal bersama. Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, tetapi juga merupakan kewajiban antara seorang suami sebagai ayah kepada anak. Nah, kewajiban dari memberi nafkah ini terdapat di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Di antaranya yaitu terdapat di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 6, kemudian surah Al-Baqarah ayat 233, dan juga di surat-surat yang punya nafkah dalam kajian hukum Islam ini, sehingganya seorang istri yang sudah ditalak oleh suaminya masih berhak mendapatkan nafkah dari suaminya dan juga beserta anaknya. Nah, materi yang kelima yaitu mengenai kedudukan harta dalam pernikahan. Harta menurut bahasa yaitu sesuatu yang didapat atau diperoleh kemudian dikumpulkan oleh manusia dengan suatu tindakan baik berwujud materi maupun yang berwujud manfaat. Kemudian dalam syariah Islam, harta memiliki pengertian yaitu segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam perkara legal menurut hukum syariah Islam. Nah, misalnya hibah atau pemberian, ekonomi, bisnis, pinjaman, serta konsumsi. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan barang dan jasa yang digunakan manusia di dunia ini dapat dikatakan sebagai
harta. Kemudian dalam pasal 35 UU Perkawinan dijelaskan bahwa kedudukan harta dalam perkawinan diantaranya yaitu yang pertama, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang kedua, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lainnya. Selanjutnya materi yang keenam yaitu hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Bahwasanya tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita pezina yang tidak mau bertobat atas perbuatannya sendiri. Namun apabila wanita tersebut mengakui kesalahannya atau bertobat atas perbuatannya kepada Allah, maka diperbolehkan untuk menikahi wanita tersebut. Akan tetapi dengan ketentuan seorang suaminya mampu menutupi aib dari seorang istri tersebut sampai ia meninggal. Materi yang terakhir yaitu tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini dibuat semata-mata untuk menjaga kepentingan usaha dan menghargai martabat dari masing-masing pihak. Perjanjian perkawinan dapat memastikan bahwasanya pasangan Anda menikah dengan Anda itu bukan hanya karena harta kekayaannya. Nah, dibuatnya perjanjian perkawinan ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjamin keamanan dan kepentingan usaha. Yang kedua, menjamin keberlangsungannya harta peninggalan keluarga. Kemudian yang ketiga, melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami. Yang keempat, menjaga hubungan kemitraan dalam political marriage. Yang kelima, menjamin kondisi finansial Anda setelah perkawinan putus atau bercerai. Kemudian yang keenam, menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.